Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020. Puji Tuhan, pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan itu berkata sebagai berikut: "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia bahwa Tuhan mempunyai rancangan dengan kehidupan kita. Tuhan punya maksud dengan kehidupan ini. Tuhan punya rencana-rencana yang luar biasa yang ada pada dirinya, disiapkan untuk kita yang ada sampai saat ini. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya dapat menyikapi dan harus menyikapi hidup ini dengan cara yang berbeda. Ada banyak orang yang menganggap hidup ini hanya sekedar kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Sebab itu banyak orang hidup tanpa mengerti tujuan apa dan mengapa dia ada di dunia ini. Dia hanya menghabiskan waktunya, dia memfoya-foyakan kesempatan itu karena dia pikir dialah yang punya rencana untuk hari depannya. Tetapi Alkitab katakan, aku mempunyai rancangan mengenai kamu, yaitu untuk hari depan yang penuh harapan. Sebab itu sebagai orang percaya, kita diingatkan apa yang penting untuk kita ketahui, yaitu pertama, kita makin dekat kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang tahu rancangan yang baik untuk kita. Kita boleh punya rancangan untuk keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, bahkan strategi untuk kedepannya kita punya rancangan. Tapi Tuhan ingatkan bahwa ada rancangan yang luar biasa yang begitu penting untuk kita ketahui. Nah, sebab itu Efesus pasal pertama ayat 9, di mana Rasul Paulus sampaikan seperti ini: "Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus." Jadi kita menemukan Rasul Paulus ingatkan, rancangan itu, kehendak itu, rancangan yang memberi harapan, ternyata sudah ditetapkan di dalam Kristus. Jadi sebagai orang percaya, kita diarahkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Jangan menjauhkan diri dari berdoa, penyangkalan diri, membaca firman Allah. Kenapa? Karena rancangan itu hanya kita dapat di dalam itu. Bukan di dalam kita mengatur strategi kita, memikirkan rencana kita, mengatur persiapan untuk kebaikan kita menurut kehendak kita. Tapi Alkitab katakan rahasia kehendak itu, rahasia rencana itu sudah diberikan dari semula di dalam Kristus. Nah, sebab itu kita harus punya hubungan baik dengan Kristus. Ketika kita masuk dalam satu kota, kita tidak akan pernah tahu
2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian dengan kota yang kita baru masuk itu. Tapi ketika saudara bisa punya kesempatan masuk di ruangan kerja dari wali kota, saudara akan lihat 10 tahun datang kota itu akan seperti apa. Karena di ruang itulah semua rencana kota ada. Di ruang itulah semua tata kota ada. Di ruang itulah semua kesibukan dan semua keperluan sudah diatur untuk 10 tahun akan datang seperti apa kota itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu hidup ini mau jadi seperti apa. Kita bisa berusaha, kita bisa bekerja, kita bisa berbisnis, kuliah dan sebagainya. Dan kita tidak tahu akhirnya kita jadi seperti apa. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menemukan tujuan rencana Tuhan dalam diri kita. Pengalaman seorang yang bernama Yusuf. Dia melihat ada rancangan Tuhan dalam dirinya. Tetapi dia menemukan dalam kenyataan bahwa untuk mencapai rencana itu bukan kemauannya yang harus jadi, tapi hanya Tuhanlah yang akan mewujudkan itu kepada Yusuf. Sebab itu kita tahu Yusuf sudah melihat untuk hari depannya bahwa dia akan dihormati. Untuk hari depannya dia menjadi orang besar. Tetapi untuk mencapai itu, Yusuf tidak boleh berhenti hubungan dengan Tuhan. Yusuf tidak boleh merasa puas hanya karena sudah ada mimpi. Yusuf tidak boleh puas karena sudah tahu hari depannya seperti apa. Tetapi dia perlu dekat kepada orang yang merancangkan hari depan itu. Dia harus lebih mengikatkan hubungan dengan orang yang menata hari depan dalam dirinya. Sebab itu Alkitab katakan sulit menjumpai orang seperti Yusuf, di mana di dalam diri Yusuf ada hubungan dekat dengan Allah, yaitu hadirnya Roh Allah di dalam diri Yusuf. Sehingga orang katakan, bagaimana lagi kita bisa dapat orang seperti Yusuf, di mana Roh Allah menyertai dia, sehingga apa yang dibuat, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Kenapa? Karena kedekatannya dengan pribadi Allah membuat dia menemukan rancangan Tuhan nyata dalam dirinya. Hal yang kedua yang kita perlu lihat, kita perlu tekun. Tidak boleh kita tidak menjaga hubungan dengan Tuhan dengan cara yang lebih tekun. Karena dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Allah punya masa depan dengan kita. Allah punya rancangan untuk kita. Nah, untuk mewujudkan rancangan itu, Allah selalu mau turut bekerja dalam segala situasi. Sebab itu kita perlu tetap tekun. Segala situasi itu bukan selalu nyaman. Situasi itu tidak selalu memberi kepuasan. Ada saatnya kita harus kecewa, ada saatnya kita disakiti, ada saatnya kita tidak berdaya. Tetapi itulah cara Tuhan untuk membawa kita menemukan bahwa ternyata di dalam ketidakberdayaan kita Allah turut bekerja. Rasul Paulus merasa ada hambatan dalam dirinya. Ada duri yang menghambat dia. Dan dia katakan, Tuhan, kalau bisa dicabutlah ini duri. Karena dia mengerjakan pekerjaan yang besar. Tapi Tuhan katakan tidak. Justru di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan bekerja lebih besar. Itu mengarahkan kepada saya dan saudara untuk menjaga ketekunan kita di dalam Tuhan. Apapun yang kita akan hadapi, sesulit apapun pergumulan yang ada di depan kita,
seberat apapun tantangan yang kita harus jalani, tetaplah tekun ikut Tuhan. Tetaplah sabar dalam mengiring Tuhan. Karena di dalam segala keberadaan, bagi orang-orang yang di dalam dirinya ada rencana Allah, Allah turut bekerja dengan mereka di dalam segala sesuatu. Sebab itu, mungkin hari-hari ini ada orang berkata, sudah mau 1 tahun kita seperti ini. Sudah mau 1 tahun kita punya bisnis sangat terganggu. Sudah hampir setahun ini kami sudah tidak bisa berbuat banyak. Anda tidak perlu mengeluh. Tetaplah tekun ikut Tuhan. Karena yang menentukan engkau akan berhasil bukan situasi kondisi yang ada, tapi Tuhan yang punya rencana dalam hidup ini. Sebab itu mari kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa hidup ini ada di dalam rancangan Tuhan. Hidup ini ada dalam pantauan Tuhan. Sebab itu kami bersyukur bahwa Engkau sedang merancangkan yang baik bagi kami. Engkau sedang menata sesuatu yang luar biasa bagi kami, yaitu hari depan yang penuh harapan. Sebab itu Bapa, tolong kami agar dalam perjalanan kehidupan ini kami bukan makin menjauh dari Tuhan, tapi kami makin dekat dengan Tuhan. Bahkan kami makin tekun dalam mengiring Tuhan, karena kami melihat waktu untuk kami capai itu sudah tidak lama lagi di depan kami. Waktu untuk melihat harapan-harapan yang luar biasa itu sedang menanti di depan kami. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami Bapa, supaya dalam perjalanan hidup ini setiap hari kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami tetap tekun kepadamu Bapa. Baik yang akan pergi bekerja, baik yang akan berbisnis, maupun yang akan berkuliah atau belajar, juga yang akan tinggal di rumah. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami tetap fokus kepadamu yang mempunyai rencana yang luar biasa bagi kami, yaitu hari-hari yang penuh harapan. Sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya ada rencanamu, ada maksudmu yang mulia dalam kehidupan ini. Sehingga sepanjang hari ini, biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini Rabu adalah hari ibadah bagi Pelwap. Ibu-ibu silakan datang bergabung di ruang Alfa Omega pada jam 4 sore dan juga masih tetap disiarkan melalui Facebook dan juga YouTube channel. Kiranya semua bisa menikmati berkat-berkat rohani. Tuhan Yesus memberkati.